Kisah pemuda yang berada di kereta api. Pada hari itu diceritakan, seorang pemuda berusia 23 tahun sedang berada di kereta api bersama dengan ayahnya. Lalu ia melihat keluar jendela kereta api dengan sangat senang sambil berteriak-teriak karena melihat keindahan alam yang membuat pemuda itu bahagia. Ayah, lihat, pohon-pohon itu seperti berjalan. Ujar anaknya dengan penuh bahagia sambil menunjuk-nunjuk pohon itu. Ayahnya melirik dan tersenyum dengan penuh rasa senang karena bisa melihat anaknya bahagia. Namun penumpang yang duduk di sebelahnya memandang perilaku pemuda itu seperti kekanak-kanakan sambil berbisik-bisik. Lihat tuh, pemuda itu seperti agak kurang waras ya. Ujar penumpang itu sambil melirik ke arah samping. Kayaknya iya deh, tingkahnya juga aneh gitu. Tiba-tiba pemuda itu kembali lagi berseru. Ayah, lihat, awan-awan itu seperti berlari mengejar kita. Ujar anaknya dengan penuh bahagia sambil menunjuk-nunjuk pemandangan awan yang berada di luar jendela. Iya anakku, karena keretanya maju, jadi awan itu seperti mengejar kita. Oh, begitu ya, Ayah? Iya nak. Ayahnya dengan sabar menjawab setiap pertanyaan dari anaknya. Tapi penumpang sebelahnya merasa risih dan terganggu dengan perbincangan mereka. Hingga penumpang itu bangkit dari tempat duduk dan berkata, Apa? Mengapa Anda tidak membawa anak Anda ke dokter ahli jiwa? ayahnya menjawab dengan sangat ramah sambil tersenyum dan berkata, Maaf Pak, Bu, jika percakapan kami mengganggu kalian semua. Tapi perlu kalian ketahui, saya sudah sering membawanya ke dokter dan kami baru saja pulang dari rumah sakit. Karena anak saya ini buta sejak lahir. Dia baru bisa mendapatkan donor mata dan baru bisa melihat hari ini. Jadi maklum, dia bahagia karena sudah 23 tahun lamanya dia tidak tahu rasanya melihat keindahan alam semesta ini. Seketika penumpang itu mulutnya terkunci, menangis dan menyesali perbuatannya yang serba buru-buru dalam menilai orang. Pesan dari cerita tersebut, jagalah lisan dalam berucap ataupun menilai sesuatu tanpa tahu asal muasal titik permasalahan, karena lisan bisa jadi sumber kebaikan ataupun keburukan bagi diri kita dan orang lain. Seperti kata-kata yang dicontohkan oleh para ulama. Salamatul insani fi hifdil lisan. Selamatnya manusia tergantung pada lisannya. Yang pada intinya, terpleset lisan lebih bahaya daripada terpleset kaki, karena dari segi penyembuhannya yang tentu berbeda. Kalau kaki kita yang terpleset hingga berdarah, bisa diobati dengan obat medis. Tapi jika hati yang tersakiti, kemanalah obat harus dicari kalau tidak diobati oleh diri sendiri. Dan jangan lupa untuk selalu terus mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan komen, dan share ke teman-teman kalian. Semoga cerita ini bisa bermanfaat untuk kita semua, dan semoga kita bisa mengambil pelajaran dari cerita tersebut. Terima kasih.